Paling tidak, ketika Gerindra bersanding dengan Golkar di Pilgub Sulawesi Selatan, maka saya mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang paling dahsyat sekali. Katakanlah Andi Iwan yang menjadi aras menjadi 01, kemudian 02-nya itu tadi diambil pilihan-pilihannya banyak. Bisa Pak Ilham Arif Sirajudin, bisa Pak Adnan Furita Bupati Goa 2 periode, bisa Ibu Indah. Karena kalau kita lihat skenario yang ada sekarang ini, kalaupun juga Pak Dani Fawanto yang akan maju, belum mencerminkan representasi geopolitik yang ada di Sulawesi Selatan. Ini juga bahaya ini. Saya katakan tadi, ada selatan, ada utara. Kalau tengah mungkin bisa saja terwakili karena ini sangat makro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam demokrasi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Elo di channel YouTube kami Obi Production. Nah teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan saja hari ini kabar kita menyenangkan dan yang paling penting kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, video kali ini kami ingin membahas tentang apa kira-kira dampak dari mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar terhadap rekomendasi atau dukungan di Pilkada serentak tahun 2024. Baik yang sudah dikeluarkan maupun yang belum dikeluarkan. Tapi kali ini spesifik, kami hanya ingin berbicara terkait dengan dalam konteks Pilgub Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena di Pilgub Sulawesi Selatan ini ada kemungkinan besar kader-kader terbaik Golkar tidak akan maju bertarung dalam Pilgub Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena sama-sama kita ketahui 4 hari sebelum Ketum Airlangga menyatakan akan mundur dari Golkar, dia sudah memberikan statement bahwa Golkar akan memberikan rekomendasi atau mengusung Andi Sudirman Sulaiman Petahana, Gubernur Sulawesi Selatan yang berpasangan dengan Ibu Fatmawati RMS, kader Nasdem. Nah, oleh karena itu kita ingin lihat apakah ada kemungkinan berubah rekomendasi yang ingin diberikan kepada Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati RMS pasca Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar mengundurkan diri. Nah teman-teman, menarik untuk hari ini kita bahas tentang apa yang telah ditulis oleh Detik Sulsel. Oleh karena itu saya lansir dari Detik Sulsel yang menulis judul Analisa Pakar Soal Potensi Andi Sudirman Sulaiman dan Fatma Ditinggal Golkar Imbas Airlangga Mundur. Nah ini judul juga menarik juga ini, tapi kita belum tahu ini apa iya apa enggak gitu ya, karena namanya juga ini adalah sebuah analisa dari pakar. Nah teman-teman sekalian, pakar politik dari Universitas Hasanuddin Unhas Prof. Sukti Tama menilai mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar akan berdampak besar pada rekomendasi usungan di Pilkada 2024, termasuk usungan Golkar ke Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman sekalian, nah ini judul juga menarik ini ya, tentu juga banyak yang menanti-nantikan apakah masih ada bisa kemungkinan memang terjadi perubahan keputusan, apalagi memang janur kuning belum terbentang ya, namanya politik itu terus berjalan dinamis sebelum sampai pada tanggal 27 Agustus saat mendaftar teman-teman ya, apalagi 27, 28, 29 masih ada 3 hari. Nah kita lanjut lagi teman-teman sekalian, kemungkinan berubah pasti ada.
Tapi kalau saya melihat sih di politik itu tidak ada tindakan yang tidak didahului oleh tanda-tanda. Nah, biasanya ada tindakan yang mendahului sebelum mengambil tindakan lain. Menurut saya sejauh ini belum ada tanda-tanda Golkar akan memilih kandidat lain, ujar Sukri kepada Detik Sulsel Senin tanggal 12 bulan 8 tahun 2024. Jadi dia juga masih meragukan sebenarnya ini karena belum ada belum ada tanda-tanda alam seperti itu, teman-teman sekalian. Menurut Sukri, nasib rekomendasi Golkar ke Andi Sudirman Sulaiman dan Fatma akan bergantung. Ya, akan bergantung kemana nih? Menurut Sukri, nasib rekomendasi Golkar ke Andi Sudirman Sulaiman dan Fatma akan bergantung pada hasil rapat pleno DPP Golkar yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 bulan 8. Jadi kalau hari Selasa, nah hari ini kita ini menunggu-nunggu nih apa yang terjadi nih teman-teman. Karena hari ini ada rapat pleno di DPP Golkar. Dalam rapat tersebut, DPP Golkar akan memutuskan sejumlah kebijakan strategis termasuk nasib rekomendasi yang diteken oleh Airlangga saat masih menjabat Ketua Umum Golkar. Nah, bagaimanapun tentunya teman-teman sekalian, tidak semua keputusan yang telah ditandatangani oleh Airlangga selaku Ketua Umum itu juga menjadi artinya sepaham semuanya dengan yang ada di internal DPP Golkar. Pasti ada pro dan kontra. Nah, di sini barangkali pengamat ini melihat bahwa kemungkinannya memang masih bisa terjadi. Nah, kalau begitu tergantung siapa yang akan mengendalikan Golkar nantinya pasca Airlangga mundur, teman-teman sekalian. Sekali lagi kita akan menunggu pasca rapat pleno. Saya pribadi melihat belum ada tanda-tanda akan ada pergeseran kecenderungan usungan Golkar di Pilgub Sulsel dari Andi Sudirman Sulaiman Fatma ke calon lain, katanya. Statementnya pengamat ini juga masih meragukan itu karena belum ada tanda-tanda ya. Sejumlah kader senior Golkar di Sulawesi Selatan diketahui sudah mewacanakan agar rekomendasi ke Andi Sudirman Sulaiman Fatma ditinjau ulang. Alasannya menunjukkan AS Fatma tak sesuai mekanisme di Golkar. Sukri pun menilai usulan kader tersebut akan dipertimbangkan DPP. Jadi sejumlah kader-kader senior Golkar di Sulawesi Selatan memang menginginkan ada kader Golkar yang maju bertarung di dalam kontestasi Pilgub di Sulawesi Selatan, teman-teman sekalian. Tapi kan keputusan DPP sudah ada. Nah, pertanyaannya kemudian apakah keputusan itu ada kemungkinannya berubah setelah terjadi pergantian atau Airlangga Hartarto mundur. Nah, di dalam politik semua bisa saja terjadi, teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Iya, usulan kader berpengaruh. Saya kira Golkar partai besar yang selama ini bekerja berdasarkan masukan kader. Saya kira sebagai partai politik tentu mempertimbangkan karena kader bukan orang lain. Kader itu adalah bagian dari mereka yang tentu punya hitungan. Tentu memberi alasan saat menyampaikan usulan jelasnya. Jadi pakar ini mengatakan bahwa apa nanti yang disampaikan oleh para senior-senior dari Partai Golkar Sulawesi Selatan ini ke DPP tentunya mungkin saja bisa menjadi pertimbangan karena tentu mereka yang lebih tahu kondisi di Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman sekalian, memang menurut saya satu hal yang sangat ironi memang kalau kader Golkar yang begitu potensial tidak dapat bertarung di Pilgub yang digelar pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Karena kader Golkar ini adalah kader yang memiliki kompetensi yang cukup untuk berkompetisi secara kompetitif di Pilgub Sulawesi Selatan.
saya ingin mengatakan begini, paling tidak kalau Pak Topan Pawa selaku Ketua Golkar Sulawesi Selatan tidak berkenan lagi untuk maju sebagai calon gubernur karena terpilih menjadi anggota DPR RI, paling tidak ada 3 kader Golkar ini yang mewakili masing-masing berbeda geopolitiknya. Oke, kita bahas misalnya. Yang pertama, ada Pak Ilham Arif Sirajudin, mantan wali kota Makassar 2 periode dan pernah punya pengalaman empiris, pernah maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Aziz Kahar Musakar. Dan sebagai figur yang pernah menjadi calon gubernur, tentu pemetaan politik sudah tidak asing lagi bagi Ilham Arif Sirajudin, karena dia sudah pernah mencoba, dia sudah pernah bertarung. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, ada Pak Adnan Purita. Pak Adnan ini adalah mewakili geopolitik selatan. Kalau Pak Ilham tadi mewakili geopolitik tengah, maka Pak Adnan ini mewakili geopolitik selatan dan satu-satunya bakal calon gubernur Sulawesi Selatan yang mewakili representasi geopolitik selatan. Dan selama ini Yassin Limpo dikenal sangat kuat di selatan, terutama Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Nah, selain itu, ada Ibu Indah, Bupati Luwu Utara 2 periode, yang tentu juga mewakili geopolitik utara. Nah, potensi ini sebenarnya nih teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa yang dimiliki oleh Golkar sebagai kader, sebagai partai yang memang partai yang lama berkuasa di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa sangat ironis sebenarnya kalau partai ini tidak maju. Paling tidak, ketika Gerindra bersanding dengan Golkar di Pilgub Sulawesi Selatan, maka saya mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang paling dahsyat sekali. Katakanlah Andi Iwan yang menjadi menjadi 01, kemudian 02-nya itu tadi diambil pilihan-pilihannya banyak. Bisa Pak Ilham Arif Sirajudin, bisa Pak Adnan Purita Bupati Goa 2 periode, bisa Ibu Indah. Karena kalau kita lihat skenario yang ada sekarang ini, kalaupun juga Pak Dhani Fawanto yang akan maju, belum mencerminkan representasi geopolitik yang ada di Sulawesi Selatan. Ini juga bahaya ini. Saya katakan tadi, ada selatan, ada utara. Kalau tengah mungkin bisa saja terwakili karena ini sangat makro ya. Tetapi utara, selatan ini sama sekali belum ada terwakili di dalam wakilnya yang akan bertarung di dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya bagi kita rakyat Sulawesi Selatan, siapapun yang akan terpilih, pasti kita akan dukung. Itulah gubernur kita. Yang penting hadir kompetisi atau kontestasi yang sepadam. Kan seperti itu sebenarnya teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu teman-teman, mudah-mudahan menarik ini untuk kita lihat, untuk kita cermati bagaimana dinamika Golkar di waktu yang kurang lebih tinggal 14 hari lagi untuk menentukan sikap siapa-siapa yang akan didorong untuk maju di dalam kontestasi, baik di dalam pemilihan gubernur maupun di pemilihan daerah-daerah daerah-daerah lain tentunya. Demikian barangkali teman-teman, kalau ada masukan atau saran, apa pendapat Anda, silahkan diisi di kolom komentar. Karena demokrasi memang seperti itu. Saya Bang Ilo mengucapkan terima kasih atas segala atensi kita selama ini. Jangan lupa di-subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate terkait dengan pilkada serentak di tanah air kita. Saya Bang Ilo, terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.